Hai, saya Jo. Balik lagi di Dinding Jo. Kasturba Nagar Slam adalah sebuah kompleks perumahan kumuh di kota Nagpur, India. Kota Nagpur sendiri adalah kota terbesar dan paling padat penduduknya di India Tengah. Selain dikenal sebagai kota orange, kota ini juga merupakan kota terbesar ke-13 di India menurut jumlah penduduknya. Kenapa dia disebut kota orange? Hal ini dikarenakan kota ini terkenal dengan produksi jeruk Nagpurnya yang menjadi pusat perdagangan utama jeruk dan dibudidayakan di sebagian besar wilayah India. Nah, di daerah kumuh inilah tinggal seorang pria bernama Bharat Kalicharan Yadav atau yang lebih dikenal dengan nama Aku Yadav. Aku tumbuh besar di daerah kumuh Kasturba Nagar yang terletak di kota Nagpur, Maharashtra, India bagian tengah. Dia adalah putra dari seorang pemilik ternak yang tergolong makmur di wilayah tersebut. Karena itu, keluarganya menduduki posisi kasta yang lebih tinggi daripada kebanyakan orang-orang yang tinggal di daerah itu. Seperti yang kita ketahui, pada awalnya di India, sistem kasta dibagi menjadi Brahmana yang terdiri dari pendeta dan orang suci. Lalu di bawahnya ada Ksatria yang terdiri dari para penguasa dan prajurit. Di bawahnya lagi ada kasta Vaishya yang terdiri dari para pedagang, saudagar, dan petani. Dan yang paling bawah adalah kasta Sudra yang terdiri dari para buruh. Di luar sistem ini ada juga kasta Dalit yang isinya adalah kaum tertindas, orang-orang yang terpinggirkan dan teraniaya. Aku sendiri termasuk murid yang pintar selama masa sekolahnya. Dia memperoleh nilai yang bagus, sering ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan menikmati popularitas karena penampilannya yang menawan. Namun, terlepas dari kesuksesan dan keunggulannya, aku malah mengambil jalan yang salah. Dia putus sekolah setelah kelas 7 dan mulai terlibat dalam perjudian dengan teman-temannya. Tidak hanya itu, dia juga sering mencuri dari pedagang dan petani lokal hanya untuk hiburannya. Setelah ayahnya meninggal dunia, situasi semakin memburuk. Kekayaan keluarga aku yang dulunya cukup besar menghilang hanya dalam waktu sekejap. 6 kakak perempuannya dinikahkan dan 6 saudara laki-lakinya terpaksa bekerja di tempat lain. Bahkan ada yang terlibat dalam tindakan kriminal. Sebagai anak bungsu, aku mulai mengikuti jejak saudaranya. Mulai dari ikut perjudian, pencurian, sampai dengan pemerasan terhadap masyarakat setempat. Tapi itu hanyalah awal mimpi buruk yang menghantui penduduk di sana yang sudah hidup dalam kesusahan. Aku dan gengnya semakin sering melakukan pemerasan, bahkan secara terang-terangan. Dia berusaha mendapatkan uang dari penduduk yang tinggal di Kasturba Nagar, terutama dari kasta Dalit yang menempati anak tangga sosial terendah dalam sistem kasta di India. Kasta Dalit sering dicap negatif, dianggap haram atau harus dihindari. Biasanya mereka hidup dalam kemiskinan, bekerja sebagai petani atau buruh yang berpenghasilan rendah. Nah, disinilah aku menggunakan senjata untuk mengintimidasi mereka supaya patuh. Sedangkan untuk pencurian, aku sering melakukannya di toko milik Pratibha Urkude. Bahkan pada saat siang bolong pun, aku nggak senggan untuk merampoknya. Di tokonya, Pratibha selalu memajang barang-barang yang dijual di depan rumahnya yang sederhana. Namun, aku selalu mengambil barang-barangnya lalu dijual atau untuk dikonsumsi sendiri. Kadang aku dan komplotannya berpura-pura membeli barang-barangnya dengan menjanjikan akan dibayar nantinya. Tapi itu hanyalah janji palsu. Pratibha dan suaminya cuma bisa mengelus dada. Meski frustasi, mereka tak berdaya melihat sumber pendapatan keluarga mereka terus-menerus diambil oleh para penjahat bersenjata ini. Pada tahun 1992, menurut mantan teman aku yang bernama Vilas Bande, puncak kegiatan kriminal aku adalah saat di mana geng tersebut bermaksud memeras uang dari sepasang suami istri yang masih muda. Namun, setelah tiba di lokasi, aku memiliki rencana jahat lainnya. Setelah melihat gadis itu, aku langsung melampiaskan nafsu bejatnya di hadapan pasangannya. Setelah selesai, aku kemudian pergi begitu saja. Karena hal ini, aku dilaporkan dan ditangkap pada tahun yang sama atas tuduhan pencurian, pemerkosaan, dan penganiayaan. Tapi aku cuma mendapatkan hukuman penjara yang sangat singkat. Bahkan orang percaya kalau aku menyuap polisi supaya bisa bebas dari hukuman. Gilanya, hukuman penjara itu tidak membuatnya berubah. Bahkan sebaliknya,
aku terus melakukan kejahatan yang semakin keji, terutama kekerasan seksual. Dia diduga memperkosa lebih dari 40 wanita di daerah kumuh Kastuba Nagar, di mana korban termudanya adalah seorang gadis yang baru berusia 10 tahun. Biasanya aku dan gengnya akan menyerbu ke rumah penduduk kapan saja. Jika dia menginginkan sepeda motor atau ponsel atau butuh uang, aku dan komplotannya akan merampasnya dari orang-orang. Mereka memukuli siapapun yang melawan. Menurut aku, wanita kasta Dalit hanyalah objek untuk hiburannya. Dia dilaporkan telah membunuh sedikitnya 3 orang dan membuang mayat mereka di rel kereta api setempat. Hari demi hari, laporan tentang wanita dan gadis muda yang diserang oleh aku dan gengnya terus bertambah tanpa ada tanda-tanda akan berakhir. Sepertinya dia tidak peduli dengan usia atau status perkawinan korbannya. Apakah mereka gadis muda atau wanita setengah baya yang belum menikah atau sudah menikah dan bahkan tidak peduli kalau wanita tersebut dalam keadaan hamil. Aku dan gengnya akan menyerang mereka kapanpun mereka mau. Kegelapan dan ketakutan menyebar menyelimuti penduduk Kasturba Nagar. Seolah-olah mereka terjebak dalam mimpi buruk. Hidup di bawah ancaman para penjahat. Menyaksikan wanita diserang tanpa daya. Juga trauma yang berkepanjangan terhadap anak-anak. Di mana kehormatan ibu mereka yang dirampas secara paksa. Para orang tua mengalami kesedihan yang tak terbayangkan saat mereka melihat putri mereka dibawa pergi secara paksa juga oleh aku dan gengnya. Tidak peduli seberapa keras penduduk di sana mencoba melawan, jumlah korban yang menjadi sasaran geng aku terus meningkat. Para wanita merasa takut untuk meninggalkan rumah bahkan di siang hari. Mereka harus membuat kata sandi dan bersembunyi di rumah masing-masing untuk menghindari tertangkap oleh komplotan tersebut. Sedangkan sebagian besar anak-anak tidak dapat bersekolah karena orang tuanya mereka khawatir akan keselamatan mereka. Sebuah aturan tak tertulis pun muncul. Jangan pernah keluar rumah setelah pukul 6 sore. Dan pintu serta jendela harus tetap dalam keadaan terkunci sepanjang malam. Para suami dan ayah yang merasa tidak berdaya melindungi istri serta anak-anak mereka akhirnya menenggelamkan kesedihan mereka dengan alkohol. Mereka yang terlahir sebagai kasta Dalit tidak bisa berbuat banyak. Jika kedapatan melakukan kejahatan, meskipun untuk membela diri, maka konsekuensi yang berat akan dijatuhkan pada mereka. Semua ini terjadi karena mereka berada di status kasta yang paling rendah. Semakin rendah kastanya, semakin keras hukumannya, bahkan untuk pelanggaran yang kecil. Apalagi aku dan komplotannya memiliki banyak senjata, termasuk senjata api. Hal ini membuat mereka akan menjadi sasaran empuk bagi aku. Anehnya, aku dan komplotannya jarang menimbulkan masalah bagi mereka yang kastanya lebih tinggi. Tapi untunglah, meski menghadapi tekanan dan ancaman bagi keselamatannya, Asya Bhagat adalah salah satu wanita yang tak kenal takut. Dia tidak ragu untuk melawan aku dan gengnya setiap kali mereka menimbulkan masalah. Asya tidak tega menyaksikan kesengsaraan penduduk di sana. Dia melakukan yang terbaik untuk mendukung mereka, membela para korban, dan menyediakan makanan bagi mereka yang membutuhkan, meskipun dia sebenarnya juga dalam keadaan pas-pasan. Asya menyadari betapa pentingnya menghentikan aku dan gengnya. Dia lalu mengatur pertemuan dengan orang-orang di Kasturba Nagar. Mereka membahas rencana untuk menghilangkan aku. Mereka percaya ini adalah situasi di mana harus dilakukan sekarang atau tidak sama sekali. Mereka harus bisa mengakhiri semua penderitaan ini. Namun sayangnya, Dewi Keberuntungan masih belum berpihak. Rencana mereka gagal, dan malam itu aku berhasil melarikan diri. Meskipun menderita pukulan di kepala yang menyebabkan pendarahan, nyawa aku berhasil diselamatkan oleh sahabatnya bernama Avinas Tuari. Avinas menyumbangkan darahnya karena aku kehilangan banyak darah akibat luka-lukanya. Setelah upaya pembunuhan yang gagal itu, aku menjadi semakin paranoid. Sekarang dia tahu ancaman terhadap nyawanya bukan hanya dari wanita yang akan balas dendam, tapi bahaya sebenarnya adalah yang datang dari orang-orang yang berkomplot untuk melawannya. Untuk mencegah terjadinya serangan, aku selalu bepergian dengan keenam rekannya yang bertugas sebagai bodyguard. Bukan hanya itu, jika dia melihat anak laki-laki berkumpul, dia berasumsi mereka sedang berkonspirasi melawannya, dan dia akan mengusir atau membubarkan mereka. Paranoid aku semakin menjadi-jadi. Dia sekarang malah mencurigai Avinas
teman yang telah menyelamatkan nyawanya. Meski Avinas tergabung dalam komplotannya aku, namun di lingkungannya, Avinas dikenal karena sifatnya yang ramah dan suka bergaul dengan semua orang. Dia selalu menjaga hubungan persahabatan dengan anggota geng dan masyarakat. Aku tidak suka dengan hal ini. Dia tidak senang Avinas bergaul dengan orang-orang yang dia anggap sebagai musuhnya. Apalagi Avinas sering mengunjungi rumah Asya bersama tetangga lainnya. Suatu hari, aku yang sudah marah langsung menginterogasi Avinas tentang kebiasaannya menghabiskan waktu dengan Asya. Avinas lalu menjelaskan bahwa Asya adalah temannya sama seperti aku. Tentu saja aku tidak senang dengan jawaban ini. Dengan cepat, perdebatan mereka meningkat menjadi adu fisik. Aku mengeluarkan pisau yang dia bawa dari rumahnya, dan di depan orang-orang yang menonton, dia menikam Avinas lalu dibiarkan sampai mati kehabisan darah di tengah jalan. Asya yang mendengar keributan di luar bergegas keluar. Melihat tragedi itu, dia memaki-maki dan mengutuk perbuatan aku. Tentu saja tindakan Asya membuat aku marah. Dia mengancam akan datang dan membuat Asya menyesali semuanya. Singkat cerita, aku ditangkap dan dipenjarakan. Akan tetapi setelah 2 tahun di penjara, aku dengan cepat dibebaskan. Begitu keluar dari penjara, tidak ada tanda-tanda penyesalan. Sebaliknya, aku malah berencana untuk menyerang Asya. Aku mengumpulkan gengnya dan menuju ke rumah Asya. Di malam yang sama, kebetulan Asya dan keluarganya sedang merayakan henna. Ketika terdengar ketukan di pintu, Asya mengira itu adalah teman putrinya yang datang. Dia berjalan lalu membuka pintu. Seketika, aku dan gengnya langsung menyerbu masuk dan menyerang Asya. Serangan terhadap Asya itu sangat brutal. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Aku bahkan tidak mempedulikan tangisan dan air mata putrinya Asya yang memohon untuk kehidupan ibunya. Kepalanya dipenggal, payudaranya dimutilasi, bagian intimnya rusak, wajahnya hancur parah, lalu tubuh Asya Bhagat dipotong-potong dan dibuang ke jalan. Kebrutalan aku tidak mengenal batas. Tindakannya yang mengerikan tampaknya tidak mengenal kata takut akan hukum. Beberapa waktu kemudian, aku dan gengnya secara brutal menyerang dan menodai seorang wanita yang bernama Kalma. Padahal baru 10 hari yang lalu Kalma melahirkan. Akibat trauma itu, Kalma bunuh diri dengan cara menyiram bahan bakar di tubuhnya lalu membakar dirinya sendiri hidup-hidup. Mereka juga menculik seorang wanita lain dari rumahnya pada saat dia sedang hamil 7 bulan. Lalu ditelanjangi dan diperkosa di jalan umum dan disaksikan oleh banyak orang. Deretan kejahatan yang dilakukan aku dan gengnya seakan-akan tidak ada habisnya. Kalian mungkin bertanya-tanya, mengapa orang-orang tidak melawan? Mengapa mereka tidak melapor ke polisi? Sebenarnya mereka memang sudah melaporkan ke polisi. Aku pun setidaknya telah mendekam di balik jeruji besi sebanyak 14 kali. Tetapi dia tidak pernah dipenjara untuk waktu yang lama. Polisi tidak pernah menanggapi laporan penduduk dan korban dengan serius. Polisi malahan menuduh para wanita itu berselingkuh dengan aku, atau terlibat dalam pekerjaan seks demi mendapatkan uang. Yang lebih mengerikan, beberapa petugas polisi akan mengungkapkan identitas orang-orang yang melaporkan kejahatan aku, di mana nantinya akan membuat pelapor mengalami pelecehan, bahkan sampai kehilangan nyawanya di tangan aku. Terlihat jelas kalau polisi bekerja sama melindungi dan mendukung tindakan aku karena adanya imbalan suap, baik dalam bentuk uang, minuman, ataupun barang-barang. Pernah satu kali, seorang wanita melaporkan ke polisi kalau dia telah dilecehkan secara seksual oleh aku dan gengnya. Tapi bukannya ditolong, wanita itu malah menjadi sasaran pelecehan lagi oleh polisi. Pada titik ini, kasta Dalit dari Kasturba Nagar merasa sudah hilang kepercayaan terhadap polisi. Mereka putus asa dan tidak tahu lagi harus berbuat apa. Tapi tenang guys, yang namanya kejahatan pasti akan ada balasannya. Ada seorang mahasiswi jurusan manajemen hotel yang bernama Usya Narayane. Dia mengetahui kalau ada seorang gadis berusia 13 tahun yang telah dinodai oleh aku dan gengnya. Usya lalu mendorong gadis itu untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Namun, gadis itu tidak mau. Dia takut kalau nantinya aku akan membalas, dan bisa-bisa dia akan kehilangan nyawanya. Karena frustasi, Usya memutuskan untuk mengajukan sendiri laporan atas nama gadis itu.
Sayangnya polisi yang berpihak pada aku melaporkan hal tersebut. Sekitar 40 pria bersenjata langsung mendatangi rumah Usya dan mereka mengancam akan menyerang Usya, menyiramnya dengan asam klorida sehingga nasibnya akan berakhir sama seperti Asya. Para tetangga yang ketakutan menyaksikan semua itu tanpa bisa berbuat apapun. Sementara itu, Usya memerintahkan keluarganya untuk melarikan diri. Setelah itu, dia memutuskan untuk menghadapi gengnya aku. Dia berjalan sambil menyeret tabung gas ke pintu, lalu memotong selangnya sehingga gas menyembur keluar dan memenuhi udara di sekitar ruangan rumahnya. Dengan berani, Usya menantang geng itu untuk masuk. Rencananya begitu mereka masuk, Usya akan menyalakan korek api lalu meledakkan mereka semuanya. Tindakan nekat Usya itu membuat komplotan penjahat itu ragu. Apalagi mereka mendeteksi bau gas yang menyengat. Meski mereka tidak yakin apakah Usya cuma menggertak, namun mereka tidak memiliki keberanian untuk mencobanya. Setelah mendengar upaya perlawanan Usya yang berani dan bahkan siap mengorbankan dirinya untuk melawan gengnya aku, penduduk di sana mulai menyadari kalau orang-orang yang selama ini sangat mereka takuti tidak lebih dari kumpulan para pengecut. Mereka cuma berani main kroyok dan membawa senjata. Satu persatu warga di sekitar sana mulai keluar. Mereka mempersenjatai diri dengan batu, tongkat, atau apapun yang bisa digunakan. Dalam waktu singkat terkumpul banyak orang. Kepanikan segera menguasai gengnya aku. Mereka dikejar oleh massa yang marah. Para anggota geng berhamburan ketakutan dan bersembunyi. Tanpa dikira-kira, gelombang massa makin terus bertambah. Mereka semua bertekad memulai misi untuk menangkapi anggota gengnya aku. Pada tanggal 6 Agustus 2004, rombongan massa pergi ke rumah aku dan membakarnya. Dengan adanya kejadian ini, aku merasa dirinya tidak lagi aman. Dia tidak mau menjadi korban amukan massa. Secara sukarela, aku pun menyerahkan diri ke polisi demi mendapatkan perlindungan. Pada tanggal 7 Agustus 2004, aku dijadwalkan hadir di pengadilan distrik kota. Saat itu sekitar 500 warga Kasturba Nagar berkumpul dan mengadakan protes. Saat aku tiba, salah satu anak buahnya mencoba memberinya pisau yang dibungkus dengan selimut. Polisi tidak menyadari hal ini. Untunglah salah seorang wanita melihat itu dan protes. Anak buahnya langsung ditangkap dan aku kembali dimasukkan ke tahanan. Aku mengancam kalau dia kembali bebas, dia akan memberi pelajaran kepada setiap wanita di daerah kumuh itu. Sidang pembebasan dengan jaminan dijadwalkan untuk aku pada tanggal 13 Agustus 2004 di Pengadilan Distrik Nagpur, India. Dengan cepat beredar desas-desus kalau aku akan dibebaskan. Penduduk Kasturba Nagar tahu selama 1 dekade ini penahanan aku pasti tidak akan berlangsung lama. Dan setelah pembebasannya, aku pasti akan kembali menunjukkan kesombongannya dan membuat warga yang menentangnya menderita. Apalagi polisi berencana cuman menahan aku sampai semua orang tenang dan kemudian membebaskannya. Sebenarnya di malam-malam menjelang persidangan, penduduk Kasturba Nagar telah berkumpul bersatu membahas rencana agar terbebas dari teror aku dan gengnya. Mereka bertekad untuk mengakhiri penderitaan ini, mencegah kehilangan nyawa tidak berdosa lainnya, dan supaya anak cucu mereka tidak akan pernah mengalami kekejaman di tangan para gangster yang kejam. Pada tanggal 13 Agustus 2004 di hari persidangan, orang-orang dari Kasturba Nagar berkumpul di depan pengadilan distrik yang berjarak cukup jauh di pusat kota Nagpur. Aku tiba di sana dalam keadaan diborgol dan ditemani oleh narapidana lain yang bernama Ram Gedam. Ratusan pria dan wanita mengelilingi mobil polisi menunggu aku keluar. Dengan arogan, tatapan mata aku tertuju pada salah satu wanita di sana. Aku mengancam bahwa mereka semua akan mendapatkan balasannya. Mendengar itu, orang-orang yang berkumpul menjadi marah. Polisi harus berjuang keras menahan massa sambil melarikan aku ke dalam gedung pengadilan. Aku tidak sadar kalau ratusan perempuan dari daerah kumuh itu telah duduk di bagian depan dan menunggunya di ruang sidang sambil membawa pisau dapur dan bubuk cabai. Sekitar pukul 2.30 hingga 3 siang, aku masuk dengan percaya diri. Di wajahnya tidak terlihat penyesalan sama sekali. Lalu dia melihat seorang perempuan yang telah diperkosanya. Aku mengejeknya, memanggilnya pelacur dan mengatakan kalau dia akan memperkosanya lagi. Gilanya,
Polisi yang melihat dan mendengar semua itu malah tertawa. Perempuan itu marah dan mulai memukul kepalanya aku dengan alas kakinya. Dia mengatakan, "Kita tidak bisa hidup bersama di bumi ini. Lihat saja nanti, kamu atau saya yang akan mati." Sementara itu, kerumunan massa di depan pengadilan semakin tidak terkendali. Mereka secara paksa menerobos penjagaan dan memasuki gedung pengadilan. Sambil mengacungkan senjata tajam, batu, dan benda lainnya, mereka siap untuk memberikan keadilan. Polisi tidak sanggup menahan mereka. Mereka lari ketakutan dari amukan massa. Aku kemudian dihakimi massa yang terdiri dari 200 sampai 400 wanita yang ada di sana. Dia ditikam sedikitnya 70 kali. Bubuk cabai serta batu dilemparkan ke wajahnya. Bubuk cabai juga dilemparkan ke wajah petugas polisi yang menjaganya. Para petugas polisi kewalahan dan juga kebagian lemparan bubuk cabai dari massa yang mengamuk. Mereka segera pergi dan melarikan diri. Penghakiman massa itu terjadi di Pengadilan Distrik Nagpur nomor 7. Aku dipenuhi ketakutan dan berteriak memohon, "Maafkan saya nggak akan melakukannya lagi." Tapi para wanita itu tidak peduli sama sekali. Mereka saling mengoper pisau dan terus menusuknya. Setiap wanita setidaknya menusuk aku 1 kali. Ram, narapidana yang diborgol bersama aku, hanya bisa meringkuk ketakutan dan berusaha melindungi dirinya. Setiap kali aku menarik tangannya Ram untuk menutupi wajahnya, maka dengan cepat Ram akan memaksa menarik tangannya kembali dengan cepat supaya bisa terhindar dari cedera. Salah satu wanita yang pernah menjadi korban pelecehan dari aku melampiaskan dendamnya dengan memotong bagian intim milik aku. Darahnya aku berceceran di lantai dan dinding di ruang sidang. Hanya dalam waktu 15 menit kemudian, aku yang saat itu berusia 32 tahun akhirnya meninggal bersimba dengan darahnya sendiri. Tapi gerombolan massa masih belum puas. Mereka terus menyerang mayatnya yang telah rusak itu dengan menggunakan kursi dan furniture lainnya. Kasus kematian Aku Yadav akibat amukan massa mendapat liputan luas dari media massa. Seorang penjahat kejam yang kehilangan nyawanya di tangan korban kejahatannya sendiri. Di sisi lain, para wanita kembali ke Kasturba Nagar untuk memberitahu suami dan ayah mereka bahwa mereka telah membunuh aku. Semua orang di sana langsung menyambut berita tersebut dengan sukacita. Mereka berpesta, memainkan musik, dan menari di jalan-jalan. Mereka membeli makanan dan membagikan buah-buahan kepada teman-teman mereka. Awalnya 5 wanita sempat ditangkap, di mana Usha Narayane termasuk salah satunya. Sedikitnya ada 21 orang tersangka yang ditahan untuk diinterogasi. Tetapi mereka akhirnya dibebaskan karena protes dari semua wanita di Kasturba Nagar yang menuntut polisi supaya menangkap mereka semua dan jangan cuma 21 orang saja. Ditambah lagi kurangnya bukti dan orang yang mau bersaksi untuk kematian Aku Yadav. Komite Pencari Fakta menekankan bahwa polisi telah gagal memberikan perlindungan yang diperlukan kepada para korban kejahatan Aku dan gengnya. Tapi masyarakat mengklarifikasi bahwa ini bukanlah perang antar geng atau tindakan kelompok ekstremis, melainkan tindakan dalam menegakkan keadilan yang terpaksa dilakukan untuk mengamankan hidup mereka yang tertindas. Seluruh masyarakat di sana telah bersatu untuk mendukung perbuatan berani para wanita yang membunuh aku di pengadilan. Lucunya, di tengah kekacauan dan penderitaan yang dialami oleh penduduk Kasturba Nagar, masih saja ada oknum yang mencari keuntungan di sana. Mereka adalah para politikus yang memanfaatkan momen masyarakat yang sedang bersatu. Mereka ke sana untuk mencari dukungan dan mendapatkan suara. Padahal sebelumnya, selama bertahun-tahun daerah kumuh Kasturba Nagar diabaikan dan dibiarkan begitu saja. Pembunuhan memang tidak akan pernah bisa dibenarkan. Namun berapa lama ratusan orang dan anak-anak harus menanggung derita atas kekejaman aku dan gengnya. Sementara polisi juga menutup matanya. Untungnya tibalah hari itu di mana keadilan akhirnya berhasil ditegakkan lewat upaya persatuan semua masyarakat di sana. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.